sebuah wilayah nun jauh di Banten Kidul sana, tepatnya di kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak yang masih terjaga kekayaan dan keaslian flora dan faunanya, terdapat tempat bermukim suatu kelompok masyarakat Sunda yang masih menjalankan kehidupan kesehariannya secara tradisional dengan mengacu pada ajaran Karuhun. Kelompok masyarakat ini dikenal sebagai masyarakat Kasepuhan Cipta Gelar. Seperti kelompok masyarakat tradisional di Indonesia pada umumnya, masyarakat Cipta Gelar menganut dan menjalankan sistem sosial tersendiri. Eksistensi Kasepuhan Cipta Gelar sampai saat ini memiliki latar belakang sejarah sebagai wilayah kerajaan. Masyarakat di sana mengakui, menghormati, dan menjalankan aturan yang diberlakukan oleh Abah Ugi sebagai pemimpin adat berdasarkan keturunan dari pemimpin sebelumnya. Abah Ugi adalah raja sekaligus pejuang tradisi dan kearifan lokal Sunda Buhun bagi rakyatnya. Keunikan, kearifan lokal, dan keajaiban kehidupan di kerajaan Abah Ugi yang didominasi aspek moralitas spiritual masyarakatnya. Dimulai saat matahari terbit, terbenam, hadirnya malam hingga fajar yang menyingsing kembali. Keindahan alam yang berbukit, hijau, hamparan petak sawah yang baru selesai ditanami bibit padi, merefleksikan birunya langit di siang hari, dan taburan bintang di malam hari. Barisan lumbung padi beratap ijuk sepanjang mata memandang, alunan kincir bambu tertiup angin, dan irama ketukan bertemunya kayu dengan kayu dari arah Saung Lisung. Pertanda para perempuan di sana memulai aktivitas menumbuk padi, merupakan bagian dari keajaiban memulai kehidupan di Cipta Gelar. Saung Lisung merupakan bangunan semi terbuka yang menaungi beberapa lisung, sejumlah batang halu, jublek, nyiru, dan peralatan lain yang berhubungan dengan aktivitas menumbuk padi dan menyaring beras. Di wilayah inti Kasepuhan Cipta Gelar, aktivitas menumbuk padi tersebar di 9 titik saung lisung. Di Saung Lisung yang letaknya paling dekat dengan Leut Sijimat, yang menjadi ikon dan simbol Kasepuhan Cipta Gelar, terlihat dengan jelas 2 buah lisung besar memanjang yang diletakkan dengan kepala lisung berupa bentuk melingkar menyerupai gulungan, diberi istilah gelung lisung, menghadap ke arah selatan. Kesunyian yang tadi mendominasi Saung Lisung tidak lama lagi akan berganti dengan riuh rendah celotehan dari para wanita penumbuk padi. Dentangan ringan suara kayu dari halu mengenai halu lainnya saat diambil oleh tangan-tangan perempuan yang akan menumbuk padi. Dan selanjutnya terdengar suara halu membentur padi di lubang hamburan tempat padi pertama kali diletakkan. Suara gemerisik butiran beras beradu saat disaring menggunakan nyiru. Suara kulit padi berjatuhan menyentuh tanah yang merangsang insting-insting ayam untuk datang dan berpartisipasi mengais rejeki selama aktivitas menumbuk padi berlangsung. Kesemuanya merupakan hal yang mulia, dilakukan untuk memulai dan menjamin keberlangsungan kehidupan. Lisung secara kasat mata adalah artefak masa lalu buatan tangan yang memiliki kaidah bentuk dan fungsi tertentu. Berdasarkan aspek dimensi, bobot, dan materialnya, lisung adalah suatu produk yang diposisikan secara permanen ketika ditempatkan di saung lisung. Artinya, keberadaan lisung baik saat digunakan maupun tidak, dimaksudkan untuk tidak dipindah-pindahkan. Berbeda dengan halu yang saat itu tidak digunakan,
diletakkan dengan cara disandarkan ke dinding saung lisung dengan posisi vertikal atau diletakkan di atas benda lain dengan posisi horizontal. Kan are ka ayeuna na nyata anu ngagaduhan garapan di lisung atas ini. Are aki mah ngagaduhan garapan kanggo ngabeberahna, kanggo ngayuna. Nah, hari ini kabagian teh mupuhuan di lisungna. Atau upami bade kalisung nini anu dipriomikeun sarang angklung kumargi di sawah di ngawitan melak di sawah di huma dugikeun kami mipitna panena dugikeun kanyandakna dugikeun ka ngalebet. Setiap lisung di Cipta Gelar memiliki karakteristik umum seperti yang dideskripsikan oleh Darpan pada tahun 2013, yaitu berbentuk dasar balok atau persegi panjang dengan dimensi panjang 6 hingga 10 meter, lebar 0,3 hingga 0,4 meter, dan tinggi 0,15 hingga 0,25 meter. Lisung terbaik adalah yang terbuat dari kayu belang, namun umumnya terbuat dari kayu nangka. Masih menurut Darpan, untuk dapat digunakan sebagai alat menumbuk padi atau beras, lisung dipasangkan dengan halu. Bentuknya bulat dengan diameter 5 hingga 8 cm dan panjang 130 hingga 200 cm dengan ujung berbentuk lonjong. Umumnya halu terbuat dari kayu pohon jambu, jengkol, atau pohon teteg. Moal jadi beas, munte aya lisung. Tidak akan ada beras apabila tidak ada lesung. Kalimat pertama peribahasa ini mengacu pada kaidah fungsional lisung sebagai objek yang diletakkan di saung lisung dan digunakan saat para perempuan hendak menumbuk padi menjadi beras atau menumbuk beras menjadi tepung beras. Sumarjo mendeskripsikan lisung sebagai wadah yang digunakan untuk menumbuk padi menjadi beras. Keberadaan lisung hampir setua keberadaan manusia Sunda itu sendiri. Terbukti dengan dituliskannya istilah lisung sebagai gisah pada naskah Siksa Kanda N.G. Karesian pada tahun 1923. Pada Kropak 408, Sewaka Dharma. Kaum perempuan menjadi ujung tombak pemenuhan kebutuhan hidup, khususnya ketersediaan nasi untuk dimakan sehari-hari para anggota keluarganya. Menurut Sasmita, saung lisung biasanya didirikan di tepi kampung, di tepi sawah, atau di tepi balong. Menumbuk padi merupakan pekerjaan gotong royong yang memakan waktu yang tidak sebentar. Jumlah halu yang jauh lebih banyak dibanding lisung merupakan indikasi bahwa akan banyak orang yang terlibat ketika menumbuk padi dilakukan. Gotong royong menumbuk padi didukung oleh bentuk lisung yang memiliki posisi mendatar dengan kedua belah sisi yang berfungsi. Artinya, kaidah fungsi memiliki keterkaitan langsung dengan kaidah bentuk. Bentuk lisung memiliki kecenderungan mengatur penggunanya untuk berdiri bersisian dan atau berhadapan. Moal jadi rame, munte aya lisung. Tidak akan ramai apabila tidak ada lesung. Pada kalimat peribahasa yang kedua, terdapat kata rame atau ramai yang membuka ruang interpretasi kita. Rame atau ramai memberi konotasi anonim dari kata sepi. Menurut KBBI Online, kata ramai mengarah setidaknya pada dua hal, yaitu jumlah yang banyak dan bunyi atau suara.
Berdasarkan hal tersebut, lisung dapat dipahami berdasarkan fungsi sosialnya dan dari penggunaan materialnya. Dimensi lisung yang mencapai panjang minimal 6 meter memberi ruang untuk terjadinya dua aktivitas berbeda dalam satu waktu yang bersamaan, yaitu menumbuk padi di hamburan dan menumbuk beras di liangan. Ini semakin mengukuhkan tentang sifat gotong royong yang dihadirkan saat menumbuk padi dengan menggunakan lisung. Alangkah mengagumkan daya dari kaidah bentuk lisung dalam membentuk kesadaran kolektif para perempuan penumbuk padi. Warisan yang sangat berharga berupa pengetahuan akan ilmu perumpamaan yang tersimpan berupa kebiasaan dan kebiasaan turun-temurun kaum perempuan di Kasepuhan Ciptagelar yang menunggu untuk ditemukan. Adulilang Allah tobat ilang lai tobat lalaela janten eta hartos kumargi ngawitan melak pareteh kapungkur mah teu aya sawah pan janten huma unggul janten bade melakeun eta bibit teh kedah kana liang aseup ngadamel liang heula nembe di bibitan kumargi seueurna jalmi atuh upami teh mah lampingna ieu lahat pan sanaos aya liang ari ngabibitan berceceran pan anu ka dieu nu ka ditu sanes kana lebet kana liang eta hungkul jantan saur sepuh mah awur-awuran lah gitu tah nu mawi didinya dihaleungkeun kawih adulilang gitu jantan sanes adulilang salaresna upami dibacakeun kana hartos nama aduh liang Allah tobat liang kami tobat sing tetela teh hartosna mungkin di mana jantan sanaos awur-awuran di mana tangtos dina liang eta gitu. Ritual serentahun atau panen raya merupakan puncak dari pembudidayaan padi warga Kasepuhan yang ditandai dengan upacara ngadikeun atau memasukkan dan mendudukan ikat padi secara simbolik ke lumbung keramat Leuit Sijimat oleh sesepuh girang atau pimpinan adat Kasepuhan Ciptagelar, yaitu Abah Ugi Sugriana Rakasiwi. Masing-masing keluarga menyimpan satu pocongan padi ke dalam Leuit Sijimat. Prosesi ini dimulai melalui pembacaan doa dan mantra melalui pantun seloka yang pada intinya mensyukuri atas restu alam semesta dan leluhur yang telah menjaga masyarakat Ciptagelar. Leuit Sijimat adalah lumbung padi yang terdapat di tengah-tengah kampung Ciptagelar. Lumbung ini mampu menampung hingga 8.700 pocong padi. Leuit ini berfungsi seperti bank. Apabila persediaan padi di masing-masing lumbung padi warga kurang, padi yang ada di dalam Leuit Sijimat ini akan dipergunakan sebagai cadangan. Kekayaan alam di lingkungan Gunung Halimun diyakini oleh masyarakat Kasepuhan Ciptagelar sebagai harta pinjangan yang kelak harus dikembalikan kepada generasi penerus. Karenanya, alam adalah elemen di dunia yang harus dijaga keseimbangannya dan terlarang untuk segala tindakan eksploitatif sehingga kelak dapat dipindah tangannya dengan kondisi yang sama seperti saat ini.